Bagaimana juga kemudian laki-laki biarlah mereka terus. Jadi seolah laki-laki memilih kalau olahraganya juga begitu. Dan seterusnya seperti itu. Ya, tidak karena anak putri ya bersama dengan putri di war itu kan nggak boleh juga seperti itu. Nah inilah sikap adil yang perlu kita kembangkan dalam masalah fisik duniawi pemberian ya. Tapi kalau perasaan itu memang tadi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memang mempunyai sikap yang berbeda karena perlakuan anak-anak itu. Satu catatan juga yang perlu kita ambil, jangan kita bahasa itu banding-banding ya banding-banding. Kowe iki mbok kaya adimu kae. Gitu. Wah, ini nek krungu adzan langsung mangkat nang masjid lah. Kamu itu kalau tidak dibangunkan sekali, 3 kali, 4 kali kok. Kadang-kadang orang tua juga begitu, membanding-bandingkan kepada anaknya. Nah, seolah-olah itu dia itu tidak berharga di mata dia. Nah, bagaimana kita menjadikan anak kita itu juga berharga di mata kita. Kamu itu adalah segalanya. Kamu itu adalah yang sangat saya harapkan dan seterusnya seperti itu. Diperlakukan sama. Nah, adapun mungkin ketika kita melihat perilaku-perilaku yang mungkin tidak kita sukai dan ada perbedaan dengan yang lain, kita mengambil diksi atau kalimat atau kata-kata yang kemudian tidak membuat mereka tersinggung, terpojok. Ya, caranya ya tadi tidak dengan banding kita tadi itu, bandingkan kalau adiknya rajin, kalau kakaknya malah enggak, atau sebaliknya. Kalau ini teliti, kalau ini sembrono. Nah, begitu. Tapi bagaimana yang ada reward, ada punishment yang kita proporsional memberikan pujian. Ya, kakak, kakak kan lebih besar. Bagaimana memang kakak besar itu nanti bisa memberikan contoh kepada adiknya. Sehingga seorang kakak ini sepatutnya untuk nanti dihormati oleh adiknya. Tidak sepatutnya seorang kakak itu kemudian ini. Lu ada tipe anak-anak kita itu yang maaf ya, kadang-kadang kan suka jahili sama adiknya. Jadi seneng ini gaya tangis gitu loh, gaya tangis. Dan nek wis nangis sih seneng, ada seneng gitu loh. Kamu itu nek sama adiknya kok gitu. Biasanya yang kita cecar itu kakaknya yang kita persalahkan. Ya, persalahkan. Ya, bagaimana proporsional misalnya? Ya. Nah, mungkin kita sampaikan juga kepada adiknya. Dik, kalau kamu itu sama kakak digodain gitu, ya kamu jangan mudah nangis. Kalau kamu gampang nangis begitu, kakak itu semakin suka gitu. Semakin dodro, semakin menjadi-jadi gitu. Kan ada yang model begitulah. Ini dalam hal kata-kata pun itu bagaimana kita juga bisa memilih diksi atau kalimat yang kira-kira memang tidak merasa terpojokkan. Dan itu tidak mudah memang. Itu kita perlu belajar, Mas. Jadi orang tua itu ternyata tidak mudah ya. Iya. Terkadang ada satu kalimat yang situ sampai telinga anak kita sing dieling-eling ngasih teko dia mati. Itu ada. Ya. Maka juga tidak salah apabila orang tua itu satu saat ketika merasa bersalah juga minta maaf kepada anaknya. Ini mengembangkan kepada anaknya itu supaya ketika anak itu bersalah dia juga tidak malu mengakui kesalahannya. Tapi kalau orang tua jaim wong tua kok kon salah, aku tuh nggone bener. Ya ini secara tidak langsung sebenarnya mengajarkan pada anak ini untuk tidak mau mengakui atas kesalahan-kesalahannya. Jadi inilah adil, jadi proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang salah ya mungkin nanti kalau terjadi perselisihan di antara anak-anak kita, jenenge bocah kan senenge gojek yo rebutan apa gitu ya. Kita kan kadang-kadang juga gini, mohon maaf, mbok mas iki sing gede iki ngalah gitu loh. Ini maaf, ini mereka juga kan protes, sing kon ngalah kok aku terus, gitu. Adik kok enggak gitu loh. Nah maka nanti akan timbul juga ada tipe kan begitu anaknya lahir, anak yang kedua atau yang ketiga, itu anak yang pertama merasa tersaingi. Ada yang begitu ya, kemudian melakukan perlakuan-perlakuan yang mungkin aneh. Dan itu ada ya, terjadi itu dalam dunia nyata kita itu seperti itu. Nah, ini kemudian kita memberikan sikap yang adilnya ya. Saya tidak bisa mengatakan harus begini, harus begitu. Kita lihat memang kondisi dan situasinya yang seperti apa.
pas kita mengulapkan kata-kata yang seperti apa. Maka kita berpikir dulu sebelum mengucapkan kata-kata yang harus keluar itu. Karena setiap kata kita ini akan menjadi nilai pemberat kebaikan kita di yaumul kiamah, atau justru akan sebaliknya. Dari satu kata kita bisa menyebabkan justru sesama anak kita itu saling bermusuhan, seolah-olah itu ngadu, nek kayak apik kayak disenengi aku ora, kayak disayangi kayak aku ora, kayak anak emas aku anak perak apa anak perunggu seperti itu. Nah ini supaya tidak muncul kata-kata itu diwujudkan dalam amal. Walaupun mungkin bapaknya aku gak minta, tetapi secara kata-kata dan secara aplikasinya membedakan ya sama saja gitu loh. Ya jadi ini sekali lagi para pemirsa yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, ketika kita sudah mampu berpikir semacam ini, kok dulu itu saya dibedakan ya sudah, itu kita ampuni aja kesalahan orang tua kita itu. Mungkin loh ya, mungkin yang kita wis kebacut gede kayak ngene iki, mungkin menurut penilaian kita orang tua kita saja, dulu saya juga enggak adil dengan saya aja cuma dibagi iki, sing kakak saya dikasih itu dan seterusnya. Ya sudah, itu kita terima. Semoga dengan nerimanya kita itu berbuah manis ya, berbuah manis, kemudian Allah kasih jaya yang lebih banyak, dibukakan pintunya lebih banyak, yang lebih barokah. In ahsantum li anfusikum. Ingat bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya, tidak akan pernah ada matinya ya. Jadi kita berbuat baik itu. Maka seperti pohon mangga. Pohon mangga itu kan sama anak-anak itu dibalangi. Tapi justru mangganya jatuh dikasih mangga. Luar biasa banget kan gitu loh. Ya nanti kalau kamu pengen main-main di bawah saya ini, idum gitu kan gitu. Nanti kalau kamu besar, tebang saya. Subhanallah. Nah, itu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan satu topik ini, yaitu tentang bagaimana memperlakukan anak kita untuk tetap bisa berlaku adil. Begitu Ustaz Wirid, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan barangkali. Satu saja sih Ustaz. Yeah. Tadi saya mendengar Ustaz menyampaikan ini kadang kakak itu jahili adiknya. Nah kemudian kakaknya yang disuruh ngalah atau katakanlah sampai adiknya nangis gitu. Ini saya pernah melihat satu kejadian Ustaz. Ini malah kebalik Ustaz. Jadi adik itu malah menjahili kakaknya. Padahal kakaknya itu udah besar, dalam artian itu selang berapa tahun gitu malah Ustaz. 3-4 tahun itu. Tapi malah adiknya itu lebih cerdas dalam menjahili kakaknya itu Ustaz. Bahkan sampai kakaknya itu nangis, jerit-jerit dan lain sebagainya itu Ustaz. Jadi saya lihat itu, ini kok biasanya itu kakak yang jahili adik, kok ini kok kebalik ya ini. Ini gimana ini? Nah, tapi saya lihat itu Ustaz. Kakaknya ini dari makannya itu sesuatu yang memang saya lihat ya juga kurang bergizi sih Ustaz. Katakanlah mungkin seperti yang instan mie, telur, dan mungkin selain itu kayaknya nggak mau itu katanya Ustaz. Rasanya sing amis-amis ya. Nah, itu pun hanya telur sama mie yang itu saja Ustaz. Yang lain itu tidak mau. Tapi kalau adiknya itu bahkan ya hampir semua makanan itu dia bisa telan, maksudnya dimakan gitu loh Ustaz. Seperti itu. Lah itukah itu mempengaruhi atau enggak tuh Ustaz? Dari misalkan makanan dan lain sebagainya itu. Kecerdasan. Ya, sedikit kami berkomentar ini. Satu hari ada seorang bapak itu marah-marah ketika mengambil nilai kalau sekarang namanya penilaian akhir semester ya, atau penilaian akhir tahun ya. Marah, kakaknya dimarahi, kamu itu gimana, enggak kayak adikmu itu loh, lihat nilai semua gosong kayak gini. Kalau dulu kan nilainya merah, sekarang nggak ada yang merah ya, selalu dibegitukan. Kemudian dia
setelah memarahi ayah anaknya, dia marah sama ibunya. Besok saya nggak mau lagi ngambil rapot, malu-maluin bapak saja. Ibu aja yang ngambil. Nah, ibu kan selalu bela itu, selalu bela. Ini hasilnya seperti ini. Ya, seorang bapak ini protes. Sing anak pertama, ya mungkin dia menilai bodoh. Sebenarnya nggak boleh ya, kan nggak ada anak yang bodoh itu. Sementara melihat adiknya itu nilainya membanggakan, juara kelas, gitu kan, mendapatkan aplaus, mendapatkan hadiah. Sementara kakaknya enggak, dia malu, ya malu. Ya, ini kemudian perlu dirunut ya, dirunut. Dulu ketika rumah tangga awal dibangun, ijek loro lopo, mangane saanone, gaweane urung cetha. Asupan gizi anaknya itu ketika anak lahir, ketika anak di kandungan itu ya kondisi ekonominya masih seperti itu, sehingga anak lahir ini, tetapi dia secara akademis nilai-nilai angka itu memang tidak bagus. Tetapi anak ini mempunyai kelebihan apa? Pengertian. Nek lah ibune Isa-Isa langsung dicekel, Bu saya bantu. Dia nyapu. Tapi sementara yang satu gak gagas. Neng ruang belajar nek sinau ya wis baca ya sampai jadi kutu buku apa-apa itu. Ngerjakan juga perfect banget gitu ya. Kakaknya enggak seperti itu, ya kan. Nah, kemudian cerdas yang seperti apa sih? Ya, nanti pembahasannya agak berbeda ya. Kemudian maaf ini kita kembalikan ke proporsional tadi ya. Bagaimana kita mensikapi anak kita itu yang tepat itu bagaimana? Karena sesungguhnya mereka tuh orang anak-anak hebat semua kan. Bagaimana titik kelemahan ada di sini bisa di sini. Nah, kalau kasus yang jenengan sampaikan tadi kan yang justru yang menjahili justru adiknya. Nah, ini mungkin ada korelasinya dengan yang saya sampaikan di awal. Ibu itu mungkin biasanya meminta kakaknya itu untuk ngalah tadi itu loh. Wes mbok anu ngalah karo adine gitu loh. Ya. Seolah-olah itu dikalahkan. Akhirnya dia dijahili pun ya merasa mengalah juga. Akhirnya dia merasa untuk di apa itu? Dikorbankan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak yang kebetulan lahir di belakang itu tetap tidak melakukan seperti hal yang dilakukan itu, tentu dengan sesuai dengan kadar pemikiran yang ada pada diri mereka. Ya, adik kok gitu toh, nggak boleh, sama kakak itu mestinya harus menghormati, wong adik kan bla 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 begini. Tentu anak sekarang kan beralasan, wah ini gini-gini dan seterusnya. Perlu kita dudukkan permasalahannya secara proporsional. Gitu kira-kira. Tapi tadi sekali lagi saya katakan tidak harus kita memaksakan untuk suruh ngalah atau dikalahkan. Jadi merasa adiknya lebih diutamakan, lebih harus didahulukan, lebih harus diinikan kan kayak gitu. Tapi bagaimana memang memperlakukan ini ya sama. Ini adalah semua anaknya dan ini harus bersikap yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin gitu yang bisa kita tambahkan di episode ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang menjadi tabungan amal kita baik di dunia maupun di akhirat, menjadi penyejuk pandangan mata kita, qurrata a'yun. Dan aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Aan yang telah memberikan pemaparan materi pada hari ini dengan tema memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan. Di mana adil yang dimaksud di sini adalah proporsional gitu ya. Dan diberikan tidak harus sama tetapi harus pada tatarannya ya, seperti itu. Oke, baik pemirsa, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita bisa lanjutkan atau kita sambung di lain kesempatan, di waktu yang insya Allah mudah-mudahan masih Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan,
kesempatan yang lebih baik tentunya. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Juga dari kami, misalkan ada kekurangan, semoga Allah memberikan maaf bagi kita, karena kita sebagai manusia tentunya banyak sekali kesalahan yang tentunya itu tidak disengaja. Ya. Akhir kata dari saya khususnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.